Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jurani with the Real Sound of Jogja. Ketemu lagi di Sidilan Kancah Muda dan kali ini si Bakul Jajah Desa Milangkori jalan-jalan ke daerah Semin Kancah Muda. Ada apa aja di sini dan potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan. Nah, makanya kita bakal mengajak beberapa orang yang tentunya sudah sangat berkompeten di bidangnya masing-masing dan sudah sangat paham daerah Semin. Jadi akhirnya mereka berkolaborasi untuk bisa mengembangkan segala macam potensi ini supaya bisa bermanfaat ya. Dan pastinya si Bakul Jajah Desa Milangkori ini atau si Dilan Kancah Muda terselenggara atas kerja yang keren banget dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan tentunya ini didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta pastinya ya. Sugeng Enjang Bapak-Bapak, ada Pak Wisnu seperti biasa ya. Kita akan todong berbagai macam pertanyaan untuk hari ini. Kemudian ada Pak Dudi, ketemu lagi Pak. Apa lo aku? Kemudian Bapak, ini kali Bapak sinten iki? Pak Toto nggih, panggilan sayangnya nggih. Oke, Pak Toto. Untuk obrolan hari ini kita bakal cari tahu banyak nggih Pak tentang potensi-potensi yang ada di daerah Semin, entah itu mungkin dari makanannya, kebudayaannya atau apapun ya yang nanti ke depannya bisa dikembangkan untuk bisa memberi kemanfaatan juga untuk masyarakat di sini ya. Tapi sebelum itu kita ke Pak Wisnu. Selamat pagi Pak Wisnu, Sugeng Enjang. Ya. Dari mana aja ini tadi kok sudah kemeringat? Oh, iya. Dari mata turun ke hati Mbak. Ya. Karena kalau ke Semin ini lokasinya cukup jauh ya Pak Toto ya, dari Jogja ya kan, sini Klaten deket, Sukoharjo deket, Wonogiri deket ya. Iya. Kayaknya Semin ini rasanya rasa Jawa Tengah, rasa Solo sebetulnya ini ya, makanya bisa dibilang hampir seperti melting potnya ya, semua ada di sini gitu kan ya. Dan sebenarnya kalau Semin itu dibandingkan wilayah utara yang Jawa Tengah ini malah ramai sebenarnya kalau dari sisi titik pertumbuhannya, kalau saya bandingkan katakanlah dengan Weru atau mungkin Watu Kelir, Tawangsari, kalau dari fasilitasnya lebih lengkap Semin. Makanya meskipun sebenarnya kalau di dalam berita-berita yang disampaikan oleh pemerintah daerah ini, wilayah Kecamatan Semin sebenarnya adalah salah satu kecamatan miskin Pak ya, yang masih menjadi prioritas penanganan di DIY, sehingga kami sebagai salah satu elemen pemerintah daerah kemudian ada beberapa skim kegiatan termasuk pengembangan desa planner ini di Semin, sehingga meskipun kalau dari tampilan sekilas ini dimensi situasi urbannya sudah mulai kelihatan ya Pak. Sudah sangat kuat sebenarnya kalau di Semin tadi sebelum masuk ini orang-orang jualan di pinggir jalan itu banyak daripada kalau saya lihat di seputaran yang sisi utara di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Semin langsung. Sebenarnya ini potensi yang bagus untuk bagaimana kemudian Semin menjadi sebuah pusat pertumbuhan baru di Jogja sisi timur, Poncok sisi timur, sebagian utara itu kan sebenarnya tariannya tidak sesusah apa ketika kita bicara di Jogja yang agak selatan-selatan yang gunung-gunung ini. Meskipun ini juga berbatasan dengan gunung, tapi jalur kedekatan dengan Jawa Tengah terutama kota Solo kan tidak terlalu jauh. Dan saya kira tarian ekonominya lebih ke sana, lebih ke Solo sepertinya daripada ke Wonosari atau ke Jogja. Oke, jadi dari segi pemasarannya sendiri pun akan lebih mudah ya. Dari sekilas nanti ya. mungkin pernyataan saya nanti bisa dikonfirm ke Pak Toto benar atau enggak, nanti beliau akan
cerita banyak, tapi semen adalah prioritas dan dengan segenap tantangannya nanti Mas Dudi akan banyak menjelaskan tentang apa sih semen, kemudian mengapa penting, mengapa perlu diintervensi. Makanya saat kami meminta dari TA Planner ya melalui Mas Dudi juga untuk mendalami tentang Kecamatan Semen, ini memang salah satunya di kelurahan ini mestinya ada banyak hal yang mungkin memperkuat bagaimana skema desa planner itu menjadi urgen ketika disatukan di sini. Apalagi Semen juga sudah menjadi desa budaya Pak Toto nggih. Laras nggih? Oke. Sudah mandiri budaya malahan. Lah ini menjadi fakta dan tantangan tersendiri. Mestinya yang mandiri ini level budayanya itu juga cukup kuat, kemudian dari aspek wisatanya juga cukup atraktif, kemudian dari semangat pemberdayaan melalui primanya juga bisa dilihat, apalagi melalui spirit entrepreneurnya ini mestinya bisa sinergis untuk kemudian Semen bisa berdaya. Ya ini menjadi pilot project kami nanti. Mestinya dengan banyak intervensi dari pemerintah daerah sendiri, Pemda DIY melalui 4 pilar, apakah itu budaya, wisata, planner atau prima, justru semakin punya dampak yang bagus buat Semen. Jadi mestinya banyak program ini, harapan kami ya tingkat kemiskinannya menurun Pak Toto, kemudian penganggurannya juga berkurang karena nanti ada skema-skema padat karya, kemudian spirit entrepreneurnya kuat, karena sebenarnya DIY kalau di kami kan menandakan bagaimana entrepreneur itu tumbuh kan dari rasio kewirausahaan. Jadi dari jumlah wirausaha dibagi angkatan kerja. Nah ini yang dilalah yang di DIY ini nilainya yang tertinggi se-Jawa kalau nggak salah. Yang ya kita lebih bagus daripada Jakarta, lebih tinggi daripada Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur yang lain. Tapi se-Jawa ini kita lebih tinggi. Kalau nasional kita nomor 5 atau nomor 6 saya lupa. Tapi yang terbagus daerah Riau sana kalau nggak salah. Nah, ini menjadi modal awal sebenarnya kalau di negara maju itu kan ideal skor rasio kewirausahaan 5%. Kalau nasional masih hampir 3%, DIY sudah 3,38%. Ini sebenarnya sebagai modal bahwasanya basis industri kreatif di DIY ini cukup bagus. Nah, bagaimana? Cuman masalahnya kan sentra industri kreatif di DIY kan terpusat di wilayah-wilayah urban. Di DIY adalah di Sleman, kota, dan ya di Bantul lah, selatan kota itu. Tapi untuk wilayah-wilayah yang pegunungan seperti Gunung Kidul, Kulon Progo, apalagi wilayah-wilayah yang jauh ini memang perlu disupport. Makanya kami kemudian mengembangkan skema desa planner ini untuk ke wilayah desa-desa, ke pedesaan, biar spirit entrepreneur, pengembangan pola-pola ekonomi kreatif yang sebenarnya sudah ada itu harus kita asah. Jadi sebenarnya kalau di Semen kan bukan wilayah yang nol, dia sudah punya banyak industri rumah tangga, industri lokal, mungkin skema-skema perdagangan di sini juga sudah cukup bagus kalau dilihat pasarnya besar, kemudian dari perbankannya aja macam-macam, ada Pulbus juga di sini ya Pak. Kemudian kalau mau berangkat ke Jakarta aja dari Semen itu juga ada. Nah, ini menjadi sebuah modal sebenarnya bagaimana menumbuhkan pusat pertumbuhan baru di sini. Lah yang menyokong siapa? Yang menyokong ya entrepreneur ini. Yang menciptakan entrepreneur siapa? Makanya kita datang bagaimana menggandeng Mas Dudi ini melalui Kaspaknya untuk kemudian mengajak atau menumbuhkan pelaku usaha di Semen ini untuk punya spirit entrepreneur. Spirit yang tangguh, spirit yang kuat, agar
nanti ketika pada saatnya desa planner ini kita lepas, mereka bisa berjalan secara mandiri. Karena sebenarnya dimensi desa mandiri bukan kemudian desa itu kemudian menggantungkan alokasi anggaran dana es. Tapi dengan alokasi dana es yang dengan rentang waktu yang terbatas, cukup untuk membuat desa itu kemudian mandiri. Mandiri dari apa? Mandiri dari budayanya. Dia bisa aktif dan kreatif untuk mengelola anggarannya. Dia bisa berkreasi untuk mengembangkan ekonomi lokal yang ada di situ. Lah ini menjadi catatan, bukan kemudian wilayah desa itu kemudian mengejar status desa mandiri budayanya hanya pengen mendapat porsi anggaran. Itu mindset yang sebenarnya perlu diluruskan. Meskipun melalui desa mandiri budaya kita bisa memberikan support atau intervensi berupa bantuan keuangan khusus nggih Pak Toto nggih kepada desa, tapi mestinya ini kemudian bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya investasi, sifatnya untuk mendukung ekonomi produktif, sifatnya yang mendukung pengembangan pola-pola kewirausahaan yang didengungkan oleh Pak Dudi ini. Itu Mbak sebenarnya spirit bagaimana kemudian mengembangkan desa planner dan mengapa desa planner itu menjadi penting ketika dilakukan di daerah Semen, di daerah yang di Jogja ini paling timur laut, sisi timur laut. Jadi utara Semen sudah Sukoharjo sama Klaten Pak nggih. Timurnya sudah Wonogiri. Lah ini menjadi catatan bahwasanya mestinya Semen itu secara kesejahteraan harus lebih kuat daripada yang utara-utara ini dan timur ini. Yang selatan kan nanti PR-PR kita. Saya kira itu Mbak. Oke. Nah Pak, ini yang bikin saya cukup penasaran juga nih adalah ini kan punya beberapa macam jenis model pengembangan gitu kan di tiap daerahnya gitu kan. Sebenarnya dari model pengembangan ini itu munculnya dari mana sih Pak? Munculnya bukan dari pemerintah ya, Jadi kami ini mengembangkan desa planner itu sebenarnya belum lama. Jadi pertama ketika saya belum di Dinas Koperasi, istilah planner ini sudah ada. Tapi kemudian saya melihat skema penganggaran dan perencanaan kita kemudian tahunan. Tapi masyarakat kan hidupnya tidak tahunan. Jadi biasanya ketika pelatihan itu dilakukan di suatu wilayah, pada tahun berikutnya kemudian dilupakan. Jadi spirit birokrasi saat itu yang penting outputnya selesai, tapi tidak berpikir output ini memiliki dampak terhadap apa yang menjadi sasaran kinerja pemerintah daerah tidak. Dan ini menjadi problem kami. Kemudian bagaimana kita mendesain sebuah konsep pemberdayaan yang kontinu. Jadi kontinu apa? Dari aspek tata kelolanya dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilirnya seperti apa? Dari 6 aspek ya. Dari kalau di yang jadi pegangannya teman-teman di skop UKMDI ini 6 aspek itu apa? Aspek produksi, aspek kelembagaan, SDM, kemudian literasi keuangan, pemasaran hingga IT. Ini menjadi pegangan kami. Bagaimana suatu wilayah itu bisa berdaya 6 aspek itu harus kemudian kita lakukan pendampingan. Nah, kemudian ke depan pendampingan yang kita arahkan ke lokasi-lokasi yang kemudian ditunjuk sebagai kawasan miskin oleh pemerintah daerah, JKU dalam hal ini Bapeda, harus tidak hanya selesai dalam waktu setahun. Karena setahun ini belum bisa menggambarkan. Ketika pelatihan tanpa diikuti pendampingan, itu biasanya muspro. Apalagi setelah pelatihan, ganti lokasi, nah ini timeline-nya tidak akan kuat. Kurang ada Apalagi biasanya ya. Dulu kita sering bagi-bagi alat hibah, tapi kita tidak pernah melihat bantuan alat hibah itu bermanfaat atau tidak.
Nah, pada beberapa aspek pemberian bantuan itu tidak pernah dilakukan pendampingan. Biasanya alat itu diterima tapi tidak pernah dimanfaatkan. Pemberian alat itu kemudian kendalanya di lapangan itu diterima tapi tidak sesuai seperti yang diinginkan. Nah ini mungkin yang dibutuhkan palu. Nah ternyata yang palu yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan palu untuk tukang besi itu. Ternyata palu kayu untuk wayang. Nah ini yang kita berikan besi. Ini ada fakta-fakta seperti itu. Yang kita berikan itu kemudian alat untuk memasak. Tapi ada beberapa aspek setahun 2 tahun kita lihat alat untuk memasak itu ternyata masih belum digunakan. Ternyata bahan baku produksinya tidak pernah disupport oleh OPD yang lain. Dan ini menjadi catatan kami juga. Ada banyak hal ketika aspek pendampingan dan pemberdayaan itu ketika dilakukan selama setahun itu belum memiliki efek yang signifikan. Yang 2 atau 3 tahun seperti planner aja tantangannya cukup banyak karena nanti Pak Toto Mas Dudi kan bisa menjelaskan ya, nanti itu juga harus memperhatikan kondisi politik di desa, kondisi ekonomi di desa, karakter budaya di situ, kulturnya seperti apa, ini tidak mudah. Bahkan beberapa hal pola-pola yang enak komunikasi itu bisa ditemukan di tahun kedua atau tahun ketiga. Lah ini menjadi catatan bagi kami. Diskusi ya dengan Mas Dudi, dengan tim-tim kami yang lain. Kan Mas, kalau Pak Dudi kan pendekatannya K45 PAK, panggilannya Kaspak. Nanti biar dijelaskan Pak Dudi. Ini memerlukan skemanya seperti apa. Karena kalau di Juknis kami yang kami kan ini sudah ada pergubnya ya, Desa Planner Pergub nomor 21 2022 ini ada 3 tahapan penumbuhan, pengembangan, dan maju. Nah ini yang jadi pegangan oleh pendamping-pendamping Pak Dudi ini kemudian bagaimana mereka bisa sinergis dengan itu. Jadi konsep pendampingan Desapreneur, apakah itu Kaspak, itu G2R, itu nama-nama itu muncul dari pendamping sesuai tawaran mereka ke kami dengan catatan karena ini skema dana es, saya hanya meminta konsep pendampingan yang ditawarkan ke kami harus ada spirit nilai budayanya minimal yang mudah diingat, yang orang ketika melihat, mendengar, memahami itu dia akan mudah untuk kemudian paham apa sih Kaspak itu, apa sih Blangkon, apa sih G2R, apa sih Geriloji. Itu tidak dari dinas, tapi murni dari Pak Dudi sendiri, murni dari Bu Rika atau Pak Imam atau siapa yang, dan mereka-mereka ini yang kemudian memunculkan nama itu. Tapi secara konsep itu sama sebenarnya, punya roh yang sama terhadap bagaimana menumbuhkan spirit entrepreneur. Untuk apa? Untuk kesejahteraan warga sini. Spiritnya itu Mbak yang terpenting. Kalau prosesnya, ayo yang penting masuk dengan konsep Desapreneur kita masih gandeng kok. Gitu. Jadi tidak kemudian 4 pendekatan ini kemudian menjadi harga mati, dan kami masih membuka kalau ada pendekatan-pendekatan lain yang memungkinkan diintervensi pada wilayah-wilayah di DIY ini, kita sangat terbuka, kita sangat welcome sekali, dan itu bukan hal yang tabu bagi kami. Beberapa ada yang nawarkan namanya wirasika atau apa, itu juga masih dalam pendalaman kami. Yang jelas tim-tim pendamping ini harus punya komitmen yang kuat, dan dia harus paham bahwasanya output yang kita support melalui penganggaran ini memang nanti harusnya memiliki dampak. Kalau tidak berdampak atau arah-arah yang sedikit kontraproduktif, saya pasti akan bilang nanti ke tahun depan dilanjutkan, di stop, atau intensitasnya dikurangi atau seperti apa, atau tidak kita rekomendasikan mendapatkan BKK, itu bisa sangat mungkin sekali. Atau justru di hide, dialokasikan kepada wilayah lain yang dia punya support dan prioritas utama terkait dengan kewirausahaan ini. Itu Mbak, prinsipnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu ya. Kemudian ini yang cukup
ingin saya tanyakan di hari ini adalah tentang kenapa Semin ini dianggap sangat pas untuk bisa menerapkan model pengembangan Kaspak ini. Monggo, Mas Dudi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya mengapa penting ya? Ya tadi mungkin sudah disampaikan Pak Wisnu, guys. Kalau dari sisi apa ya? Ya mungkin ada yang menganggap semen itu pinggir, tapi sesungguhnya kalau dari teori tarian gravitasi itu yang narik enggak hanya Gunung Kidul malah. Ya yang narik ada yang Wonogiri, ada Klaten, terus ada juga apa namanya Sukoharjo. Nah, ini buktinya yang gampang ya guyon aja nggih. Ini saya kan ya lahir dan besar di Surakarta, jadi plat AD itu ya terperangah atau ternyata ada Bul Rosalia Indah ya Pak. Nah, terus kemudian saya radio Mbak 98.6 ini bukan 106.1 nah, itu kan GCD. Kalau saya tadi dari kan saya kebetulan Sleman ya, dari lewat jalan Solo itu 98.6 dapat GCD, begitu sudah belok ke Serowot, Wedi, terus kemudian sampai ke Ngawen ya itu tanjakan Sambeng itu 98.6-nya itu ternyata radio dari Solo itu sampai Karbolo tadi Pak. Jadi berarti kan tarian frekuensinya malah Solo. Nah ini berarti artinya dari sisi apa ya, sebetulnya kalau dari sisi konsep Kaspak sendiri itu kan sebetulnya mengglobal secara bertahap dari lokal ya. Jadi mungkin sedikit saya cerita saja Kaspak itu K45 PAK kibat papat 5 pancer adiluhung kawentar. Jadi ada 4 kiblat atau pilar dan 1 pancer yang menjadi wadah dari pilar itu ya. Pilar pertama adalah digambar kanan atas itu adalah global value, nilai global. Nilai global itu ya gambarnya yang seperti yang dari Pancasila itu ya, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan itu sudah diterima secara global. Nah kemudian ada yang namanya local wisdom, itu kiblat kedua. Di kiri atas itu seperti apa, nek noto mundur, tandur, nek maju kepidak gitu Pak. Ada banyak sekali sebetulnya yang maro merapat, kemudian ada sebieng pamrih rameeng gawe, tuno satak badi sanak, golek jeneng dhisik, mengko jeneng teko dhewe dan segala macam itu sebetulnya kalau dilihat dari konsep marketing customer relations customer satisfaction itu local wisdom kita itu banyak yang masuk sebetulnya. Nah, itu tetapi tentu saja tidak semua local wisdom itu sesuai dengan global value, itu harus ada screeningnya di situ. Nah, kalau biasanya sudah mendapat predikat desa budaya itu berarti sudah banyak menurut studi kami itu tentu sudah pasti banyak local wisdom yang cocok dengan global value gitu kan. Jadi itu di tahap embrio ya Pak Wisnu, kajian embrio gitu. Nah itu karena mohon maaf ada juga local wisdom yang itu tidak sesuai dengan global value, misalkan kayak dulu di zaman Arab Jahiliyah jadi punya anak perempuan dibunuh. Nah, atau di suatu lereng gunung mana itu ada kepala kerbau yang dimasukkan ke kawah, itu sebetulnya nego dulu perawan. Itu mungkin di sana sebagai local wisdom tetapi tidak melanggar hak asasi manusia misalkan tuh. Jadi dengan status desa budaya itu tentu sudah pasti banyak local wisdom itu yang sesuai dengan global value, sehingga kemudian di kiblat ketiga itu bagaimana local wisdom itu ditarik untuk menjadi produk. Produk itu bisa barang bisa jasa, good and services. Yang produknya itu mengedepankan local supply chain, rantai pasok lokal. Jadi kalau bisa tuh ya bahannya semua dari semen misalnya. Tadi kata Tiwul tadi tenaga kerjanya dari semen. Semua kalau bisa 100% dari semen, sehingga kalau dari trade itu rule of origin atau kandungan lokalnya itu 100%. Itu yang diharapkan Pak Wisnu tadi. Karena kalau lokal rule of originnya bisa tinggi itu berarti kan banyak kesempatan kerja terserap, banyak input yang bisa terbeli dan seterusnya. Itu harapannya bisa secara makro bisa mengurangi tingkat kemiskinan, bisa mengurangi tingkat ketimpangan antar kelas pendapatan dengan indeks Gini-nya, bisa meningkatkan pertumbuhan dan seterusnya itu. Nah kemudian di kiblat keempat itu marketingnya adalah global marketing. Jadi di kanan itu global, yang kiri lokal. Jadi kiri itu adalah produk lokal yang adiluhung dipasarkan secara global bertahap. Global itu tidak harus langsung ekspor ya. Bisa tadinya dari kelurahan Semen, bisa ke kecamatan Semen dulu, terus kemudian ke Watu Kelir kemana. Nah sampai nanti pada atasnya ekspor, mengglobal sehingga adiluhung bisa menjadi kawentar misuwur atau apa dosa nomornya banyak itu. Nah semua itu dalam satu pilar, yaitu namanya community development sebagai pancernya itu. Nah ini kelompok desa peran ini
harapannya nanti ada menjadi toko desapreneur. Sehingga harapannya kalau belajar di banyak permasalahan UMKM itu Pak Wisnu, iso gawe ra iso adol. Jadi setidaknya di mengapa di konteks konsep model Kaspak itu kemudian kita setidaknya di tahun, jadi kembali ke 3 tahap tadi ya. Jadi penumbuhan nanti itu sudah di tahap di kiblat 3 local supply chain. Kemudian di tahap 2 pengembangan tahun ini Pak Toto itu kita berada di global marketing. Nah tahun ketiga nanti itu harapannya lembaganya toko desapreneurnya di semen itu sudah harapannya sudah stabil. Toko itu bisa online bisa offline. Jadi apa namanya, sekarang kan era digital marketing ya, era industri 4 itu saya kira itu menjadi penting ya, apalagi kalau di daerah strategi seperti ini kan menjadi apa ya, biaya transportnya menjadi murah. Kalau mau ke Sukoharjo ya dekat, mau ke Klaten dekat dan seterusnya, itu kan menjadi apa namanya, menjadi mudah itu. Artinya itu mungkin bisa jadi kan sebuah apa ya, comparative advantage itu dibandingkan, mungkin jika dibandingkan dengan daerah apa namanya, Gunung Kidul yang lain, misalkan yang tengah itu, misalkan atau yang di daerah Pansela itu barangkali mungkin akses dari sisi transportation cost-nya itu bisa menjadi lebih murah di semen gitu. Sehingga untuk mengglobal harapannya memang kita harus ada sebuah lembaganya dengan toko desapreneur itu kita mencoba ikhtiar dalam kemandirian pemasaran. Jadi artinya tidak hanya kita membuat produk dibikin sebagus mungkin bisa masalah, tapi nanti masalah pemasaran diserahkan ke sana-sana. Oh itu nanti dilempar ke dinas misalkan, itu dilempar urusannya kabupaten atau bro. Nah sehingga harapannya kita di tingkat desa sendiri itu juga punya kemandirian dalam hal ikhtiar. Tentu tidak menutup nanti kalau misalkan Pak Wisnu punya si Bakul dengan market hub-nya, oke, ikut. Dengan itu artinya semakin banyak pintu pemasaran tuh harapannya semakin semakin bagus itu. Nah kira-kira seperti itu. Oke, Mas Dudi, berarti jenengan untuk di semen ini sendiri pendampingannya adalah masuk tahun kedua. Tahun kedua itu ya. Nah selama perjalanan kurang lebih 2 tahun ini, kesulitan apa yang bikin Mas Dudi itu cukup pusing ya? Karena kalau misalnya kita ngomongin soal ini kan mirip inkubasi bisnis gitu ya Pak Wisnu ya. Skala desa. Skala Jadi desa. melalui pendekatan wilayah. Kalau inkubasi bisnis kan biasanya skalanya bisa umur, kemudian komoditas yang dikembangkan. Dan ini kita bicaranya skala wilayah. Dan kalau bicara wilayah ya Mas Dudi ya, ini kan ternyata faktor yang berpengaruh harus cukup kompleks ya. Iya. Mungkin dari aspek dukungan perangkat desanya, dari dinamika sosial yang ada di desa, kemudian kondisi kultur budayanya, kemudian dari komposisi pria wanitanya ini, kemudian karakter ekonominya ini lebih ke agraris atau lebih ke jasa, ini penekanannya beda sekali. Kemudian akses sarpras yang mendukung sudah memadai belum? Nah untuk konsep-konsep pasarnya itu harus kuat. Nanti kalau wilayah-wilayah yang katakanlah kita ngembangkan kebijakan transformasi digital, tapi ternyata di wilayah itu tidak ada internet, ya sama saja. Nanti apa yang dikembangkan gitu kan, kalau kita mau ya harus mereka familiar nggak dengan teknologi digital. Kalau belum ya harus ada tahapan-tahapan dulu yang harus dilalui. Tidak kemudian Jogja ini kemudian disamaratakan karena dengan melihat kondisi di urban dan di desa ini bisa tahu ketimpangan-ketimpangan yang ada di Gunung Kidul Utara itu mungkin kondisinya, treatmentnya itu beda dengan yang di wilayah-wilayah di urban itu. Mungkin gitu. Iya, oke, benar, lebih kompleks ya Pak Wisnu ya, lebih kompleks. Dan memang kalau misalnya kita ngomongin soal inkubasi kan biasanya orang ini datang dengan sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah ini kan lebih ke jemput bola aja ya Pak. Nah Mas Dudi, tantangannya selama kurang lebih 2 tahun ini itu seperti apa? Ya, jadi gini, mungkin yang pertama ya, tapi mungkin tidak hanya terjadi di semen ya, mungkin di beberapa. Jadi ada mungkin adverse selection, jadi seleksi yang mungkin tidak pas untuk pemilihan peserta. Jadi kalau kita kemarin studi ya tahun 2018
20 ya embrio itu kalau saya mencatat Pak hasil Pak Toto hasil studinya itu kita ada beberapa yang potensialnya juga wawancara dengan kan semua merangkat. Itu adalah saya mencatat ada Gadot Tiwul instan nggih, kerajinan akar wangi, tanaman herbal. Nah itu. Nah, tetapi kemudian yang ikut jadi peserta pelatihan dan pendampingan itu mungkin malah ada yang ketinggalan. Yang saya lihat database pelatihan pertama itu malah akar wangi belum masuk. Yang kedua ini Gadot Tiwul sudah masuk tapi ada kemajuan lah. Nah itu sehingga mungkin mungkin ekspektasi dengan yang kita tracknya itu mungkin tidak selamanya sesuai dengan harapan. Ya itu kan terpengaruh banyak hal ya. Jadi kita dari tim fasilitator berusaha menyampaikan ini, kemudian tapi mungkin dinamika di lapangan tentu kan juga macam-macam gitu ya. Nah itu satu, kemudian sehingga agak tidak yang potensial mungkin tidak menjadi anggota kita. Dan yang kedua komposisi peserta, kalau model Kaspak itu memang harus kuat di digital marketing, Pak. Nah sehingga kalau kita lihat dari sisi usia termasuk banyak yang Pak sepuh-sepuh ya Pak, dan ibu-ibu, bukan masalah ibu-ibu dan sepuh-sepuh, cuma sepertinya perlu energi anak muda seperti Karang Taruna itu nanti kalau sudah sampai pada membuat konten, terus kemudian harus ada labnya gitu harus ada konten kreatornya, itu sepertinya kok yang muda itu cepat banget belajarnya. Seperti anak saya itu nggak usah diajari, malah ngajari saya kalau itu. Nah, kita yang tua itu belajar sudah kadang-kadang ketinggalan. Nah itu mungkin barangkali untuk bagi kami mungkin ada baiknya ke depan bisa bersinergi juga dengan yang muda-muda sehingga nanti itu bisa menjadi dinamis. Jadi ini kalau nggak salah didominasi ibu-ibu Pak Toto. Ibu-ibu ya nggak apa-apa sebenarnya, asalkan tidak ada tidak kemudian harus dipisahkan, misalnya prima dan trainer nggak boleh ada yang beririsan, ya nggak apa-apa sepanjang tidak ada konflik misalkan nanti terus pengurusnya sama atau itu jangan, yang penting seperti itu. Terus kemudian ada lagi gitu tadi, kalau tadi mungkin nanti dikoreksi Pak Toto kalau saya salah, kalau dari sisi infrastruktur internet mungkin barangkali sudah lumayan ya Pak, misalnya dibandingkan dengan yang gunung itu. Kalau dari database tadi Pak Wisnu itu sudah 100% menggunakan sosmed itu di 30 peserta itu semen gitu. Tetapi yang pakai marketplace 0% Pak. Ini. Jadi mungkin barangkali kalau dugaan saya sebagai itu mungkin infrastrukturnya sudah cukup memadai, cuma kemudian mungkin literasi digitalnya mungkin perlu kita push itu ya. Terus kemudian juga nanti PR bagi kami juga Pak Wisnu ini, saya cek di database itu yang ikut Sibakul itu baru terdaftar Sibakul itu baru 1 orang Pak dari 30. Dan nanti PR bagi kami tim Kaspak untuk memfasilitasi nanti mungkin Pak Toto barangkali nanti perlu kita undang teman-teman Plut itu ya supaya memfasilitasi. Tapi nanti ya kalau bisa yang banyak juga, syukur-syukur yang di luar desa planner juga bisa ikut daftar Sigabakul gitu. Jadi tidak syukur-syukur yang daftar itu bisa 50, 100 itu kan jadi cocok gitulah ngeramuh ke Plut ke sini misalkan. Jadi itu Mbak dinamikanya seperti itu. Jadi nanti memang kita terus belajar kami tim pendamping juga belajar sama, tidak kemudian lebih pandai belum tentu. Jadi itu kita masih perlu banyak kolaborasi juga dengan generasi muda dan juga mungkin literasi digitalnya itu mungkin perlu kita belajar bareng, karena sayang kalau melihat daerah trans seperti ini, bis-bis yang level nasional saja punya pool di sini, itu berarti harusnya kan dari sisi akses transportation cost-nya itu misalnya murah itu. Iya. Sehingga kalau misalkan jualan mau ke Jakarta itu saya kira ongkirnya akan lebih murah daripada ke Kapanewon yang itu tidak dilalui jalur-jalur bis yang besar tadi itu sudah kelihatan sebetulnya polanya. Sehingga itu lebih kompetitif mestinya. Itu kira-kira. Oke, tadi sempat disinggung juga tentang keterlibatan anak muda. Itu ya. Nah, ini mungkin dari Pak Wisnu, Mas Dudi, ini juga jadi rasa penasaran saya kan. Dari beberapa episode sebelumnya pun juga sebagian besar yang ikut andil itu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, atau mungkin simbah-simbah yang ikut untuk bergerak mensukseskan ini tadi, menggali potensi-potensi yang ada. Nah ini ada nggak sih pernah atau mungkin sudah kepikiran untuk mengembangkan segala sesuatunya yang dimana ini lebih melibatkan ke anak muda? Karena kan memang kalau misalnya kita ngomongin segala macam kegiatan lah, kalau di situ tidak ada regenerasi, ini tidak akan berlanjut gitu loh. Nah untuk permasalahan yang seperti ini gimana nih untuk mengatasinya? Jadi tadi kan di pertama saya sudah
bercerita ya bahwasanya Desapreneur ini sangat tergantung dengan kondisi setempat, gitu kan. Kondisi setempat kan sebelum masuk timnya Pak Dudi kan juga kulon nuwun ke Nggih. Rangkat, kecuali Pak Dudi itu asli katakanlah wilayah Semen sendiri, dia paham itu kan. Nggih. Pada beberapa aspek ada beberapa wilayah yang kita harus meraba-raba dulu, kita harus survei dulu. Makanya sebelum suatu wilayah itu ditetapkan sebagai tahap penumbuhan ada yang namanya tahap embrio ya Pak Dudi ya. Itu kita menerjunkan tim ke sana mendalami, tapi apa yang dihasilkan di embrio ini terkadang kita bagi dari ini, oh ini bagiannya Katspak, ini bagiannya ini ya, terkadang menggoknya itu kemudian bisa di situ-situ itu sebenarnya. Ketika kita minta ke katakanlah Pak Toto bisa nggak dicarikan peserta seperti keinginan kami lah, itu biasanya oh ternyata desa itu punya sense sendiri katakanlah, tidak di Gunung Kidul ya, kasus di Sleman katakanlah kita pengennya mengembangkannya itu produknya katakanlah salak, ternyata di pemerintah setempat oh kami lebih prefer yang susu ini, padahal salak sudah dikaji. Akhirnya ya ini butuh kompromi sebenarnya. Sebenarnya kalau aspek muda tua memang kita lihat sebenarnya untuk menyamakan persepsi antar beberapa pihak kan tidak mudah ini. Ya kita lihat dulu, kita tidak boleh juga top down memaksakan, tapi kita lihat karakter itu pelan-pelan dulu. Jadi untuk memahamkan bagaimana arah pengembangan, bisa jadi loh yang sepuh-sepuh itu kemudian mau melakukan transformasi meskipun dia butuh tahapan. Bisa jadi loh yang muda-muda itu lebih suka bisnisnya tidak di wilayah desa itu, lebih suka di wilayah kota. Ini menjadi PR bagi kami juga. Oh, yang muda-muda, saya anak yang muda tapi kerjanya tiap hari ngelaju di Jogja, ngelaju di Solo. Ini menjadi problem-problem ketika pelatihan. Yang tersisa ya memang ibu-ibu ini, ya ini yang ibu-ibu yang mungkin bagi perspektifnya Mas Yudi sulit untuk kemudian atau butuh waktu yang sedikit over ketika kemudian ada skema untuk transformasi digital sehingga tahapannya tidak semulus yang kita perkirakan sebenarnya. Tapi kita tidak pernah memaksakan sebenarnya konsep-konsep, meskipun kalau ada kasus-kasus yang pure yang kemudian susah dilembagakan, susah disatukan, itu kemudian kita harus memaknai tahapannya mungkin cukup segini dulu, tidak kalau memang dia bisa kuat dalam aspek menyepakati hal yang tertentu, ya itu justru yang sebenarnya kita inginkan, biar konsep pengelolaan itu gampang. Katakanlah disepakati tadi Pak Toto pengen kembangkan Garut apa ya Pak Toto, ya ini tadi di Mas Dudi malah nggak muncul tuh Garut itu apa. Nah ini yang sebenarnya sebenarnya ada nggak sih yang nanam Garut di sini, produknya selama ini di mana, kemudian produk turunannya apa, pelatihan-pelatihan tentang Garut kemudian perlu di produk-produk Garut itu apakah hanya sekedar bubur atau kemudian ada keripik Garut atau apa yang Gatot ya, atau Gatot lah, ini yang kemudian yang mestinya ini kemudian kalau Gunung Kidul kan basisnya Tiwul Gatot itu ya, nah itu yang kemudian harus beda. Kalau semua ngembangkan Gatot dibuat kudapan yang seperti di pasar, kudapan yang mungkin bisa ketemu di Jogja, mungkin itu yang kono wis ono lah, itu kemudian bagaimana orang kemudian bisa melirik. Karena kalau kita komitmen dan konsisten mengembangkan digital transformation itu kan dia harus punya tampilan yang beda, punya telling story yang beda. Kemudian biar orang kemudian tertarik gitu kan. Nah, kalau mau pengen yang nakal-nakal sekarang kan banyak ya mungkin istilah-istilah yang hit dulu, yang kontroversial, baru kemudian orang itu kemudian datang. Ya apa cara-cara seperti itu kemudian juga bisa digunakan jadikan pilihan. Tapi pada prinsipnya kami tidak
tidak pernah mengkhususkan sebenarnya harus muda sepuh. Kita lihat dulu sebenarnya karena kalau kita paksakan, tapi kalau dari lokal itu ada tolakan, itu nanti juga tidak fair juga, tidak pas juga. Mestinya semuanya harus bisa dikompromikan, itu yang pas seperti apa. Meskipun sebenarnya ini juga ada dinamikanya masing-masing. Ketika yang datang itu perempuan, kita suka sebenarnya karena sense ke perempuan itu lebih kuat. Selama ini kan kalau peserta perempuan lebih banyak di pinggir, tapi untuk urusan ekonomi mereka lebih setiti, lebih teliti. Ini sebenarnya lebih kuat. Tapi bagaimana yang lag generasi yang tua dan muda ini memang perlu dikompromikan, dan itu bagian dari proses yang saya percaya sepenuhnya dengan Mas Dudi. Nah, tantangan-tantangan ini memang harus dipecahkan, dan tidak semua mulus sih Mas Dudi ya. Ada yang geronjal, ada yang geronjale kenceng, ono yang geronjale biasa, ada yang mulus-mulus saja. Tapi dari kalau saya melihat perjalanan Desapreneur selama 2-3 tahun ini, mereka yang bisa dijadikan contoh itu sebagian besar memang dijalankan oleh yang muda-muda. Meskipun perangkatnya sepuh, tapi lag generasi ini bisa dijembatani ketika yang muda-muda bisa berkompromi. Ini dan ini menjadi kunci sebenarnya ketika ada pencampuran yang muda yang tua ini, kemudian yang muda akan muncul kemudian. Nah, ini yang kemudian itu sebagai strategi untuk bagaimana pelatihan dan pendampingan ini bisa efektif. Memang butuh leadership, butuh sesuatu yang muncul, karena entrepreneur ini kan ya mereka yang aktif, yang kreatif, yang inovatif, yang jeli melihat sesuatu yang beda, bisa melihat sesuatu yang katakanlah itu menjadi bencana menjadi sebuah berkah, bisa melihat sesuatu yang sepertinya tertutupi kemudian dia bisa membuka. Itu menjadi punya nilai yang lebih. Ini menjadi PR yang tidak gampang, tapi ketika itu sudah muncul, ya ini nanti yang jadi pionir-pionir-trainer di desa ini yang kita harapkan bisa tumbuh. Oke, baik. Nah, untuk lebih detailnya nih ya, kita bakal cari tahu dari Pak Toto. Pak, kita tuh mau nginterogasi Pak Toto untuk lebih tahu banyak tentang Semin ini. Mungkin dari segi sosialnya, budayanya, geografisnya seperti apa, mungkin potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan dari situ semua itu, Pak. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak yang kami hormati, Pak Dodi, Pak Wisnu, dan Mbak dari Cirunimo. Di sini memang betul apa yang telah dipaparkan dari bapak-bapak di depan, bahwa memang sosial pendidikan yang berada di Semin ini relatif agak ketinggalan. Akhirnya berdampak luas kepada perilaku dari masyarakat kita itu sendiri. Dan mungkin dari perkembangan zaman, anak-anak yang muda ini agak sedikit kemajuan dari sisi sosial pendidikan, dan memang kurang begitu tertarik kaitannya dengan apa yang telah dilakukan sesepuh-sesepuhnya. Padahal non sewu dari pihak pemerintah sendiri mestinya bagaimana bisa mengelola potensi lokal sehingga mungkin dari sisi pembiayaan dan lain sebagainya akan lebih murah, dan mungkin kalau dijual akan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Karena apa? Mungkin kita mendapatkan bahan-bahan baku itu di lokal kita sendiri. Yang menjadi masalah di sini itu yang pertama tadi, bahwa sosial pendidikan sangat berpengaruh terhadap warga kami, sehingga apa yang diinginkan tadi seperti bapak-bapak tadi. Padahal kalau non sewu dilihat barangnya ada, potensinya banyak, tetapi kenapa dia tidak mau mengolah sendiri? Nah ini yang menjadi permasalahan, sehingga
karena non sewu adanya desa Prima telah lahir duluan, Prima belakangan di tingkat dari penumbuhan menjadi selanjutnya ini terjadi ego di antara kelembagaan tersebut, padahal itu adalah sama-sama menjadi pilar kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya rasa di sini walaupun Prener itu lahir belakangan, sebetulnya Prener ini menjadikan wadah dari KWT, dari Prima, sehingga non sewu dari komposisi keanggotaan bisa tua, bisa muda, bisa perempuan, bisa laki-laki. Kalau Prima kan satu itu dari masyarakat miskin, dan 5 itu yang sudah sukses, dan itu perempuan kalau di Prima. Nah ini kemarin terjadi gesekan-gesekan. Nah ini mohon nanti juga kami juga sudah memberikan informasi tersebut, sehingga nanti insya Allah apa yang dikehendaki dari Bapak Dudi dan dari Dinas UMKM ini akan direspon positif, sehingga kedua belah pihak yang melembaga ini nanti akan bersinergi, sehingga akan memperkokoh antara satu dengan yang lainnya. Berkolaborasi ini sudah berjalan mungkin dengan sistem marketplace-nya, mungkin ini baru berjalan mungkin awal-awalnya, akhirnya dia bisa belajar langsung dari teman sebayanya di situ, sehingga akan lebih cepat menangkap mungkin dari sisi packagingnya seperti apa. Memang betul di sini yang dikembangkan itu tadinya tiwul, gatot, dan tanaman herbal. Tetapi ketika dideteksi lagi kok malah berubah-ubah. Nah, ini konsistensi dari ibu-ibu karena apa ya, tadi kembali sosial pendidikan itu akan berdampak sangat luas sekali terhadap peri kehidupan itu. Dan kami juga tidak bisa memaksakan, karena non saya biar dia berkembang dengan sendirinya, dengan pendampingan mungkin akan mempelajari masing-masing karakter ibu-ibu, sehingga nanti yang lebih ngeklik itu berproses. Oke, itu tadi dari kondisi sosial budayanya dan juga segala sesuatunya yang selama ini terjadi di sini ya Bapak. Tapi kalau misalnya dilihat dari potensi dari sisi pertaniannya, itu yang paling menonjol tuh kalau di daerah Semin ini apa sih Pak? Ya, kalau di Semin yang jelas ketela itu mendominasi. Dan sekarang non sewu ternyata harga tepung ketela atau yang disebut itu gelepung itu harganya lebih mahal daripada padi. Beras. Kemarin kami kan pertemuan Prener, dan ini nanti kita bertemu di Prima, nanti di Pucung Malang sana, nanti pendampingnya Mbak Rahma nanti ke sana. Ini kami adakan pertemuan, dan ini nanti juga Prener pun juga akan kami desain seperti itu. Kenapa harus bergilir satu? Kami akan berikan secara tidak langsung mensosialisasikan program tersebut. 2, biar orang-orang juga paham Prener itu apa toh, bagaimana toh. Sebetulnya apa toh yang ditangani di Prener itu ya. Harapan kami seperti itu. Makanya ini nanti selalu ada pertemuan berputar seperti itu. Dan untuk ini tadi penanganan potensi lokal ini sebetulnya sudah dari KWT sudah. Hanya saja non sewu Bapak, dari memang yang sudah di KWT tidak berada di Prima, yang di Prima tidak ada di Prima. Jadi rasa-rasanya gitu loh. Prener ini adalah sisa-sisa potensi yang ada di Semin begitu. Jadi harapan Pak Lurah itu yang belum contoh ini yang belum contoh ini. Makanya benar adanya. Sebetulnya ini loh yang dikehendaki dari Bapak Dodi. Lu kok gitu Pak, jane karepku kok malah ya tadi semestinya yang ini yang sudah di observasi itu mestinya juga diikutkan. Ternyata ini sudah berada di wadahnya di sini kan, seperti itu. Oke. Nah, selain produk yang disebutin tadi gitu Pak, produk pangan ya. Selain di luar produk pangan, kira-kira apa lagi nih di daerah Semin ini yang cukup menonjol juga untuk kegiatan industrinya gitu? Di akar wangi dan di bambu. Akar wangi ini diolahnya jadi?
banyak sekali. Jadi satu itu untuk membuat semacam eh, boneka, mungkin juga bikin semacam bahan setengah jadi untuk bikin placemat, mungkin diekspor ke Turki. Ini sebetulnya banyak sekali yang di luar potret kami itu sebetulnya sudah ekspor dan lain sebagainya. Tetapi kami dari Pamong Desa, dari Pamong Kelurahan ini sebetulnya memberikan informasi untuk bersama-sama untuk bergabung menjadi paguyuban atau berkelompok, sehingga dia mempunyai posisi tawar yang tinggi, harga tidak akan rusak. Ternyata dalam paguyuban itu sendiri itu ada, tetapi ketika dilihat ke sana itu sudah carut marutnya luar biasa. Sebagai contoh begini, sebetulnya pasar sudah jadi. Ketika ada pedagang datang, nanti ditanya, ajeng kula anten pundi Pak, reginipun pinten, mau bertemu ini harganya sekian, ke saya saja Pak, tidak sebegitu. Nah ini mental yang seperti ini yang non sewu sulit untuk dihilangkan. Jadi untuk rasa kebersamaan, untuk membuat orang lebih non sewu lebih maju itu sulit. Kami pun dari Pamong Kelurahan juga sangat sulit sekali. Sehingga non sewu sekarang itu satu kodi kan 20. Itu harganya itu masih berkisar antara 4.000. Padahal istilahnya bahan produksinya itu harganya dalam 1 kilo pun sudah 36.000. Dulu harganya baru 8.000, itu harganya sudah 5.000 per kodi. Kok non sewu? Saya bilang begini, saat ini mboten sah damel kerajinan niku, wong nyatane damel tidak memberikan dampak yang baik terhadap yang pendidikan awake dhewe buruh ki wis 75 wareg kula ngoten niku. Den jenengan megang sempritan itu berapa kali? Terus non sewu alat penyertanya itu berapa saja? Nah, ternyata non sewu dengan sosial pendidikan yang non sewu agak kurang kesana itu berdampak juga. Misalkan dia tidak berhitung, BEP tidak, DAPP tidak dihitung, nggak ada umumnya piro saiki regane. Dia berpikirnya gitu, tidak berpikir tentang kos yang dikeluarkan dan dia itu di level berapa atau dia itu sudah mendapat keuntungan, belum berhitung sampai di situ. Ya ada tapi belum banyak. Sehingga non sewu, sistem kapitalis masih berada di sini. Nah, nek gelem tak tuku, jare arek nggo nyumbang, nek gelem tak tuku semene. Sampai saya bilang, non sewu Pak, penjenengan selaku pengepul kan jangan yo tahu nek jual ke sana itu satu aja 1.000 loh Pak, berarti 20.000. Jenengan tukune gur semono. Lah kepi nek carane Mbok, itu kalau penjenengan itu berkelompok kan nanti ada semacam dana cadangan ketika penjenengan itu ada kekurangan modal atau untuk kebutuhan, jenengan iso nyilih sik ditalangi terus nanti jenengan nyauri nganggo barang kan bisa. Hanya bagaimana kita mendesain sebuah kekompakan tadi ini pun juga sangat sulit. Misalkan non sewu, penjenengan itu punya kerajinan ini adalah yang punya cuma di semen. Mungkin di Indonesia hanya semen Pak yang punya. Tapi non sewu kami sayangkan jenengan itu malah tawur karo tanggane dhewe. Padahal yang dikelola orang itu harus ke semen itu harus mencari itu. Ning kok jenengan justru perang harga penjenengan kok semakin jenengan turun kayak gimana? Termasuk akar wangi. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Berarti masih cukup panjang ya Mas Dudi perjalanannya. Sing sehat Mas. Pak Wisnu juga, ini otomatis kan dari Mas Dudi larinya ke jenengan, Pak. Mungkin sedikit Mbak sebelum nanti ending ya. Jadi ada yang perlu diluruskan ya ini ya terkait kelembagaan antara Prener dan Prima. Jadi kalau di kami ketika kami membuat Juknis, ketika di desa itu sudah ada kelembagaan Prima yang cukup settle atau KWT yang cukup settle. Kalau dari saran kami tidak usah membentuk
kelompok desapreneur, cukup di Prima ditambahi dia juga sebagai bagian dari kelompok desapreneur, itu sudah cukup sebenarnya. Jadi kami tidak pernah memaksa suatu wilayah itu harus membentuk kelompok desapreneur. Tapi ketika di wilayah itu sebenarnya yang kuat apa sih di kelompok itu? Kalau yang kuat koperasinya, ya nanti koperasi itu jadi ini menjadi bagian dari kelompok desapreneur. Yang kuat BUMDes-nya, ya BUMDes jadi lembaga yang kemudian dia menyokong kelembagaan desapreneur. Yang kuat KWT-nya, lah KWT ini yang kemudian menyokong kelembagaan. Yang kuat Primanya, nah, kelompok desa Prima itu punya dua fungsi yang sama karena yang saya ketahui di Prima itu juga ada aspek ekonominya juga. Nah ini yang sebenarnya sinergis, tidak harus sendiri-sendiri karena di kami di pemerintah daerah kita sudah meninggalkan semangat sama-sama saling bekerja, tapi semangatnya itu harus saling bekerja sama. Nah ini kalau saran saya ya kalau memang Prima lebih dulu dan lebih kuat, itu ya prenernya tidak harus bentuk sendiri. Prenernya bisa menjadi bagian dari kelompok desa Prima ini, bahkan mungkin bisa meringankan tugasnya Mas Dudi itu nanti ketika di situ sudah ada komunitas perempuan yang cukup settle, di situ ada warga miskinnya juga, di situ ada golongan-golongan rentan yang mungkin bisa didampingi. Lah ini dampaknya itu tidak hanya dari aspek pemberdayaan perempuan rentan, tapi juga berdampak terkait dengan penumbuhan entrepreneur di Prima itu sendiri. Jadi kalau tadi Nyun Sewu Pak Toto, wah kok planner jadi turahan-turahan ini mestinya yang turahan ini bisa digabungkan ke Prima atau KWT sehingga pola-polanya itu nanti bisa sinergis, bahkan bisa jadi nanti Pak Dudi bisa mengisi materi yang ada di Desa Prima gitu. Jadi kita bisa tahu pengembangan Desa Prima itu seperti apa, dan ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan versi Prener. Memang di Pergub PAMI, tapi kalau di suatu wilayah itu Primanya juga belum ada, KWT-nya juga nggak ada, nah itu baru kita sarankan bentuk kelembagaan Desa Prener. Tapi kalau sudah ada dan di situ sudah ada yang kuat dan dominan, nah mendingan itu saja yang kita kuatkan. Berarti bisa untuk mendukung ya? Bisa, ya. Baik-baik. Begitu ya dari Pak Wisnu, Pak Toto, Pak Dudi. Terima kasih sekali untuk waktunya berbagi di hari ini ya. Untuk kedepannya semoga lancar Mas Dudi ya. Ini kan sudah mulai ada titik terang, ini enaknya bagaimana dan ternyata bisa untuk mendukung yang sudah ada begitu kan ya. Kanca Buda, terima kasih untuk gabungnya di Sidilan Si Bakul Jajah Deso Milangkori episode kali ini. Kita akan jalan-jalan kemana lagi? Surprise dong, nanti kita akan kasih kejutan buat kamu. Dan pastinya acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. Prita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ayo pasti kita mampu dengan Si Bakul UKM naik kelas. Dengan Si Bakul Koperasi tetap jaya.